Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, nikmatnya, serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dengan kesempatan mulai ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan mulai ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah kultum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah akan hadir tidak lama lagi, dengan judul Ramadan untuk Muhasabah dan Pembaruan Diri. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana bulan ini adalah salah satu bulan yang tunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Karena di bulan ini, seluruh umat Islam itu, mereka semua fastabiqul khairan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena disebutkan, satu amal kebaikan saja ketika kita perbuat di bulan Ramadan itu, maka insya Allah pahala yang akan diberikan akan dilipat gandakan. Karena di bulan Ramadan itulah bulan sangat suci, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Bulan Ramadan juga adalah bulan ketika kita dianjurkan untuk berpuasa. Hukum dari puasa itu apa sih? Puasa, khususnya puasa di Ramadan, itu apa? Hukumnya adalah wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah firman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa ma kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullahi ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Di ayat tersebut disebutkan, yang pertama adalah bahwa hukum puasa itu adalah hukumnya adalah wajib. Karena di ayat tersebut disebutkan bahwa ketika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu wajib untuk menggantinya. Itulah salah satu utama menjadi landasan kenapa puasa Ramadan itu adalah hukumnya adalah wajib. Satu yang kedua adalah bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan suci, di mana di bulan itulah salah satu pedoman kita, salah satu petunjuk hidup kita diturunkan, yaitu Al-Quranul Karim. Karena itulah kenapa bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan yang sangat suci. Dan dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui seluruh perbuatan dari seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Banyak istilah-istilah bulan Ramadan yang hanya kita ketahui. Contohnya seperti bulan suci, bulan makfirah, bulan penuh ampunan, bulan ijabah doa, bulan baik, dan masih banyak lagi. Karena itulah bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Bulan Ramadan ini adalah waktu bagi kita, waktu bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini untuk muhasabah diri kita. Apa sih muhasabah diri itu? Muhasabah diri itu adalah kita mengintrospeksi diri kita, merenungi diri kita, mengevaluasi diri kita. Akan apa saja kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat sebelumnya, akan apa saja yang telah kita lakukan sebelumnya. Karena itulah kita harus muhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita, apa saja yang kurang dalam diri kita. Karena dengan muhasabah diri ini kita dapat memperbaiki diri kita untuk lebih baik untuk kedepannya. Di sini saya akan memberikan tips agar kita dapat muhasabah diri kita. Yang pertama adalah kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa saya dapat mengucapkan seperti itu? Karena ketika kita telah bergabung dalam kumpulan orang-orang yang soleh, maka insya Allah apapun yang akan kita lakukan itu akan bersifat kebaikan.
Karena pasti apa yang akan dibicarakan, apa yang akan dilakukan, pasti akan bernilai kebaikan. Karena ketika kita sudah bergabung dengan orang yang soleh, maka kita akan dijamin masa depan kita akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Satu yang kedua adalah kita harus menjaga perkataan kita. Ketika kita menjaga perkataan kita, maka kita akan kedepannya pasti akan lebih baik. Dan kita menjaga perkataan kita, apapun yang akan kita katakan pasti akan bernilai kebaikan. Seperti istighfar, berzikir, sholawat, dan masih banyak lagi hal yang dapat kita lakukan untuk muhasabah diri kita. Satunya adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu kita semua merenungi diri kita. Kita ini hanya manusia yang lemah tanpa adanya bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu kita manusia harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia hanya makhluk yang sangat lemah di muka bumi ini. Muhasabah diri itu sangat penting. Karena apapun yang akan kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena kita sebagai umat Islam yang ada di dunia ini, kita semua harus muhasabah diri kita. Introspeksi diri kita. Janganlah kalian mengevaluasi orang lain terlebih dahulu. Evaluasi diri sendiri terlebih dahulu. Apa saja hal-hal yang belum kita pernah lakukan, apa saja kekurangan dalam diri kita, apa saja kelebihan kita, maka itulah yang harus direnungi oleh kita semua. Di bulan Ramadan ini adalah waktu bagi kita juga. Waktu untuk memperbarui diri kita, mengupgrade diri kita, melevel up diri kita. Karena dengan itu, kita dapat meningkatkan nilai kita, meningkatkan value dari diri kita. Dengan adanya itu, kita sebagai umat Muslim di dunia ini dapat menjadi berguna untuk masa depan dan bangsa ini. Karena kita sebagai umat Muslim, kita harus memperbarui diri kita. Banyak hal yang dapat dilakukan di bulan Ramadan ini untuk memperbarui diri kita. Contohnya, kita dapat menolong orang lain, kita dapat bersedekah, zakat, membaca Al-Quran setiap hari. Meski kita juga harus memiliki target agar kita dapat tercapai target tersebut. Dari sini saya akan memberikan tips agar kita mau untuk mengupgrade diri kita dan melevel up diri kita. Yang pertama adalah niat. Kenapa saya dapat menyebutkan niat? Karena niat adalah salah satu cara agar kita dapat mengembangkan diri kita. Karena dengan adanya niat, semua yang dapat dilakukan, semuanya pasti akan dilakukan. Karena pernah disebutkan juga al-amalu bin niat. Semua amal itu tergantung niat. Jika niat kita kuat, maka insya Allah apapun yang akan kita lakukan pasti akan terlaksana. Selanjutnya adalah kita menentukan target kita. Semisal di bulan Ramadan ini kita habis berapa juz ataupun kita khatam berapa kali, itulah target dari kita. Ketika kita sudah memastikan, sudah menentukan target tersebut, maka insya Allah dan dengan niat yang kuat, insya Allah target tersebut akan terlaksana dengan baik dan akan terpenuhnya terlaksana. Dan dengan kita mengupgrade diri kita, kita dapat meningkatkan value Islam, agama Islam kita di seluruh muka bumi ini. Dengan adanya pemuda-pemuda bangsa Indonesia, kita harus selalu meningkatkan seluruh apapun itu, baik itu dari segi diri kita, value diri kita, dan masih banyak lagi yang dapat kita tingkatkan. Di bulan Ramadan, saya berharap kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, mari kita sama-sama manfaatkan waktu itu, baik itu sedetik, semenit, ataupun sejam, ataupun sehari dan sebulan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat suci dan bulan yang paling tunggu-tunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini melalui ketum ini saya mengajak kepada semuanya untuk kita dapat memanfaatkan diri kita, memanfaatkan waktu, manajemen waktu kita agar kita dapat mengetahui apa saja yang harus kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kekurangan itu datang dari pribadi saya sendiri. Ilaliko, adios, amigos, sayonara, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.